Oke, bismillah ya. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu, alhamdulillah kemarin kita udah belajar tentang memandikan jenazah ya. Maka hari ini kita akan belajar tentang mengkafani jenazah. Sehat semua, Bu? Oke. Bu, untuk mengkafani jenazah biasanya mayatnya manusia, Bu. Ada yang mau jadi manusianya atau ini? Coba ini gimana ini? Oke, sebentar ya. Coba lihat tangannya sebentar. Soalnya siapa yang jadi ini kan Coba tangannya. Tangannya gimana? bisa dilipat memang. Dia kan itu, Selimo. Iya. Kan Salih pakai daging enggak? Hah? Salih pakai daging enggak? Pakai. Ya udah. Tapi ini bisa nggak nih tangannya nih? Di tangan seolah Kan gini kan? memang ini aja apa? Jadi Dianggap seolah-olah aja. boleh. Coba aja dulu. Kalau tangan kan harus begini. Dilipat kalau pakai sholat. Nah, jadi dia jadi melebar nanti jenazahnya, nggak apa-apalah. Yang penting kan kapan cukup kan? Asnya itu loh. Atau kita tangannya kita atau dilepas aja. Ya, tangannya dilepas aja dari sekarang. Iya, dilepas. Ya, Dia dari sekarang. sekarang aja Mbak. Seolah-olah aja. Soalnya biar Sally juga bisa. Ini soleha kali anak muda ya. Iya ya, baik ya. Kalau video kan gampang. Semoga lekas dapat jodoh. Oke. Udah? Udah, Bu? Clear? Yuk kita, ini kan jenazah ya, kita mulai ya. Oke, bismillah. Nah, ini kan ada jenazah nih, ya. Maka yang kita, entar ya, saya harus pakai ini kah? Ya, boleh. Lebih ke Maka cek sound udah jelas. Maka ini kita ambil jenazahnya adalah perempuan. Jenazah perempuan kita udah nggak mandi lagi, kita cuma inian aja. Ada dua pilihan, dia pakai gamis atau pakai rok. Jadi saya rekomendasinya pakai gamis. Jadi karena dia pakai gamis, secara teorinya ada 3 lapis di bawah. Lapis dasar, lapis 1, lapis 2, lapis 3. Lapis 4-nya gamis, 5-nya adalah jilbab. Oke? Sekarang kita mulai dulu untuk memulainya. Pelakunya siapa? Pelakunya coba. Kain kafannya mana? Kain kafan. Mungkin ada 6 orang. 6 orang lagi. Iya. Silakan dipilih aja siapa orangnya. Oh, itu Bu. Enggak, dia diajarin. Kita belajar. Kemarin kami sudah soalnya. Mbak Ika aplikasi nanti menghibur kan? Ya, hibur kan gimana? Oke. Udah berenam. Cukup ya. Nah. Oke. Sekarang gini Bu, jangan duduk maksimal, nggak usah duduk maksimal. Kita ingin buat kain kafan dulu. Oke. Nah, coba itu diawaskan aja, tas saya diusir aja. Tas saya pula diusir ya. Oke, ditutup ya. Oke. Yuk kita buat kain kafan dulu. Caranya seperti ini Bu. Saya nggak ikutan nggak apa-apa ya. Coba kain kafannya dibentang Mbak. Dibentang Mbak dari ujung kepala sampai kaki Mbak. Kita mau ukur mayatnya. Nah gitu maksudnya. Terus sampai bawah. Oh ini udah dilipat dah. Udah dipotong. Udah dipotong. Kayaknya kalau di online udah ini. Oh udah dipotong boleh. Dewasa. Oke berarti nggak perlu lagi kita ukur ya. Oke di sana aja kita mainnya.
Oke, ditaruh paling bawah. Ustazah, kalau misalnya diukur dia berapa? Kalau dia diukur, panjangkan, lebihkan sekitar 1,5 jengkal ke bawah dan di atas. Jengkal atas bawah ya? Iya. Pegel lah, Bu. Nggak apa-apa. Ya, 1,5 jengkal atas dan bawah. 1,5 jengkal. Iya, atas dan bawah 1,5 jengkal. Berarti lebih dong. Oke. Nah, pas ya. Oh ini ya. Oke, 1,5 jengkal. Oke. Dah. Sebelumnya kita harus membuat dulu talinya. Talinya kita harus buat dulu. Tali itu ditaruh 5 di bawah. Berarti di atas kepala, lutut, paha, dada, kaki. Taruh di bawah, Mbak. Di bawah, paling bawah. Oke, pelan-pelan ya. Taruh di bawah. Ujung kepala. Itu ibaratnya itu aja mayatnya. Tapi kalau belum dipotong kita harus prosesinya motong. Prosesnya motong dulu. Motongnya gampang, sekali dipotong dirobek aja. Iya dia langsung keriting. Iya. Di bawah. Di bawah. Oh, paling atas. Sini. Masukin di bawah. Di bawah. Tali 5. Ustazah. 5. Tapi kalau dia tinggi boleh 7. Kalau dia tinggi boleh 9. Oh, ganjil ya. Yang penting ganjil. Tadi kan 1,5 tadi ya. Ya, Kalau kiri kanan? kiri kanan tergantung lebarnya. Tergantung besar badannya. Tapi nanti kalau kecil ada caranya. Oke? Jadi posisi kain ini memang harus lebih apa lah ya, maksimal yang selebar dulu ya. Lebar dulu. Ya. Dah. Ini lapisan pertama. Ini udah sampai pocongnya ya. Ini kan udah sampai pocongnya nih. Oke, yuk. Itu tadi Ustazah Kepala, ujung kepala, bahu, bidang bahu, kemudian pinggul, udah benar tuh. Kemudian lutut mana? Lutut, ujung kaki, udah benar. Ya 5. Kalau dia ketinggian boleh jadi 10, 7 atau 9. Clear ya? Yuk lapisan kedua. Oke, nah di lapisan kedua ini kita kan nanti mau lapisan dasar ketiga, baru gamis, iya dong. Nah ini udah dipotong, berarti ini gamis atau mana ada kain kafannya lagi mana? Di satu lagi gamis kayaknya di gini. Gamis ya, oke. Nah, ini sebentar ya, coba dibantu Kak. Gamis itu maksudnya apa? Oh. Ustazah? Jilbab. Jadi begini, cuma 3 ini doang? Iya. Laki-laki Ibu beli nih. Ada lagi nggak? Ada di dalam. Gamis pun nggak bisa. Ini laki-laki. Kok cuma 3 ya? Nah, gamis itu apa Ustazah? Dia pakai itu. Enggak. Dia Laki-laki pun 5, nggak 3. Jadi gini, ini kan lapisan 1, 2, dan 3 kan. Nah, itu kan berarti 3 lapis. Dia kan mesti 5. Gamis kayak gini, tapi bentangnya 2 kali lipat. Jadi nanti kita potong di tengahnya, dia kita tutupkan sampai ke mata kaki. Itu lapis ketiga. Lapis ke-5 jilbab. Betul 4. Lapis ke-5 jilbab. kita pakaikan dia jilbab. Kita pakaikan dia jilbab. Dari kain ini juga. Dari lapisan yang ke-5 ada nanti jilbabnya beda lagi. Ini laki-laki pun gak cukup. Laki-laki 5 nih. Berarti ini 5 juga. Ibu kamera jangan ke saya, malu saya. Malu saya. Oke. Oke, sebentar ya. Kain panjang. Mukena. Ini jam berapa? Panjang. Dia kan menutupin. Oke. Coba telepon di kanan atau Terselip. kemarin di sini ya. Kayaknya dia ada 2 ya kemarin. Iya, coba telepon. Coba telepon lagi sebentar. Mana tahu. Keselip. Apa? Saya ada kapan di rumah, tapi
Saya jemput nggak sempet juga ya. Coba telepon. Coba dulu. Coba kita bentang aja. Apa? Mau dibentang. Dibentang aja. Itu yang ketiga. Enggak. Nah kan lapis pertama dan kedua kan. Nah lapis bentar. Lapis antara lapis kedua dengan ketiga itu ada kapas. Nah di situ letak kapas. Yuk kita taruh kapas dulu di lapis kedua. Ya ini pasti ada dua ini. Ini laki-laki pun nggak cukup. Saya rasa ada di mbaknya itu. Kemarin kita tuh nggak ngecek ya. Iya. Kemarin kan ada 2 kalau nggak salah. 2 kotak kan? Iya boleh. Ya enggak. Ini kan perempuan 5 nih. Ini laki-laki nih. Check outnya di online terpilih laki-laki. Bisa jadi kan perhatiin. Laki-laki kan 3, nggak apa-apa. Oke, ya ditaruh aja. Ini 2 ya? Ini 2 ya? Ini kan lapisan kedua baru ke situ ya. Iya. Lapisan kedua. Oke. Kasih kapas. Dah. Kita lanjut aja belajarnya. Lapisan ketiga kan kain kafan kan? Oke. Lapisan ketiga kain kafan, lapisan ketiga 1, 2 kain kafan. Setelah itu ada kapas. Setelah itu lapisan ketiga kain kafan, betul? Sebelum lapisan ketiga, ibu kasih sesuatu dulu di kapas, kapur barus cair. Nah, coba. Wangi-wangi, kasturi. 1, 2 kapas, baru 3. Baru 3. Karena kalau setelah 3 baru pakai kapas, nanti gamisnya kotor. Nah, simulasi aja. Oke. Ya, kapur barus yang cair kan ada kan? Atau yang atau kasturi pura-pura. Taruh aja Bu, buka aja. Yang wangi-wangian lah. Dia udah ada dalam paketnya. Dah, kita pakai aja lapis ketiganya. Kalau kain kafannya nggak ada datang, kita lanjut aja. Lapis ketiganya kita pakai aja kain panjang. Buka aja kain panjang itu. Sudah, ini boleh kain panjang. Oke, buka aja kain panjang. Ini anggap kain kafan di lapis ketiga. Iya, ini anggap kain kafan di lapis ketiga. Nah, alhamdulillah akhirnya punya Mbak Eva tahu pakai juga. Oke, masya Allah. Dah. Setelah Ini anggap ya anggap kain kafan ya, nggak apa-apa. Aman, yang penting kan paham. Bukan Kapasnya itu sepanjang badan atau kalau kapasnya secara sunnahnya nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Secukupnya nggak masalah, udah cukup kayak tadi udah cukup. Oke. Nah setelah itu kita pakaikan dia gamis. Nah, ini dia. Mana itu? Mayarnya ini 3 kafannya ini ada kemarin. Ini 3. Kenapa? 3. Salah. Yang cowok itu cowok. Saya di teks katanya ini bisa buat cewek dan cowok. 3 cuma dia 5. Dia 5. Kalau cewek kan ada jilbabnya, ada apanya. Tapi saya nggak ngecek lagi memang. Ya udah nggak apa-apa. Iya, itu kan bukan barangnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini anggap aja. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita ke gamis. Coba diulang lagi. Tadi apa yang paling bawah? Simpul. Simpul berapa? 5. Setelah itu kain kafan. Pertama kain kafan. Kedua kapas. Di atas kapas ada kapur barus dan cairan wangi-wangian. Kasturi juga bisa. Setelah itu lapis ketiga. Berarti ada 2 lapis lagi kan? Oke, baik. Jadi begini. Kita sekarang buat gamis. Gamis itu cara ngukurnya nanti dari kepala mayit sampai dari pundak mayit sampai mata kaki mayit. Kan dia gamis kali 2. Kali 2. Nah, supaya ditutup. Nah, pakai itu aja, Mbak, pura-pura aja. Oke. Enggak, pakai kain kafan aja. Enggak apa-apa, kita gunting aja kali ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ada dalamnya. Nah, dah jadi ini anggap gamis yang dia 2 kali lipat panjang jenazah. Ya, 2 kali itu. Dah, kita anggap ini gamis 2 kali lipat panjang jenazah. Oke. Lalu kita kalikan 2, kita bagikan aja 2. Oke. Nah, nanti dia pura-puranya sampai mata kaki, oke? Nah, dibantu yang di sini digunting di tengahnya, Bu. Kak, cara guntingnya lurus aja nggak apa-apa, Kak.
Lurus ke sana aja Kak. Lebih simpelnya lurus aja ke sana. Bukan sana. Ya, betul. Ya, betul. Hah? Betul, ke situ. Betul, lurus aja. Ya, kan Oke. kedua. Oke. Terus. Panas itu makanya kok panas ya? AC, coba mana remote AC? Enggak, kayaknya juga enggak ada warna. Kayaknya cukup Kak. Hijaunya. Kayaknya cukup Kak. Ah, cukup kayaknya Kak. Oke, bismillah. Sampai mata kaki ya. Enggak, anggap di sampai mata kaki. Ini kan tuh dadanya. Oke? Paham nggak? Paham. Nah, iya. Iya, yuk kita bentangkan lagi, tapi ke yang lipatannya ke sana, itu kepalanya kan? Ustazah, Hah? jadi posisi motong kita bagi dua tuh memang sebatas situ ya. Jadi kayak dipakaikan begitu. Iya, nanti kita masukin. Ini kepanjangan tapi nggak apa-apa, seperti pakaian. Jadi ini di sana, itu kan kepalanya. Ya, berarti Itu- nggak putus ya Ustazah ya? Ya nggak putus. Kayak gini aja, ada orang yang dibulatkan ada, tapi yang penting masuk. Angkat kepala ya. Iya, untuk masukin leher. Nah, dibentang ke sana. Sampai bahu aja Kak. Dia kan ke bahu. Ah, iya kan? Kayaknya turun lagi deh. Kita pindahkan di posisi ini. Iya, ntar ya. Nanti kita siapkan. Udah. Tarik lagi Bu. Oke. Nah, ini agak potongan leher. Iya. Ini di bawahnya kita anggap sampai mata kaki dah. Setelah itu kita bentangkan untuk dia masuk nanti. Nah, biasanya orang lagi mandi nih saat kita buat kain kafan. Orang lagi mandi. Iya. Jadi terpisah yang buatkan kapan beda. Iya, kalau nggak lama lah. Nah, selama dia mandi, Ada 2 tim ya nanti ya. iya, selama dia mandi ini kita rapikan ke sana kayak gitu aja. Pura-puranya ini udah, supaya nggak keinjak. Hah? Udah? Yuk kita angkat jenazahnya, kita taruh ke kain kafannya. Oke, kita angkat jenazah, kita taruh ke kain kafan. Oke. Yuk angkat pelan-pelan dalam keadaan nutup aurat. Pelan-pelan. Masih tetap ada ya? Iya, auratnya nggak boleh nampak. Kepalanya masih nampak, ulang lagi dari awal. Ya, rapi-rapi. Oke. Kaki. Oke, yuk. Tutup dulu. Bismillah, kepalanya nggak masalah nampak. Takutnya dari masjid, dari tempat mandi ke sini ada bapak-bapak gitu. Ya, yuk taruh. Ada bacaan tertentu. Oke, banyak sholawat nggak ada bacaan tertentu, oke? Pas-paskan di lubangnya. Nah ya, oke. Nah, oke, coba lihat saya. Kita sekarang mau nutup gamis. Jadi harus ada 2 orang yang bekerja atau 3 orang. 1 orang menarik ke bawah, 1 orang menutup sesuai tarikan biar auratnya nggak nampak. Dan saat ini bapak-bapak nggak boleh di dalam kalau kelihatan. Oke, coba bisa serentak. 6 tetap orang bertiga tetap. Ya. Ada yang narik tapi sesuaikan dengan tarikan. Tutupnya sesuai tarikan. Oke, bismillah terus. Oke, tutup sesuai tarikan. Oke, terus. Oke, kain banyak tarik pelan-pelan. Oke, dah. Ini pura-puranya udah sampai mata kaki udah. Oke, dah. Nggak usah dibuka beneran udah. Nah, dah. Sudah paham? Sampai mata kaki. Nah, sampai. Nah, dah. Nah, jilbabnya nih, kita mau cari jilbabnya pakai bahan apa nih? Itu mungkin dibantu mukena Kak. Kena putih. Gampang kan? Nggak susah kan? Cuma urutannya kadang kalau kita nggak biasa suka. Oh, suka lupa ya. Nanti disimpulkan lagi. Dah, Kak bisa dilipat segitiga nggak kayak jilbab? Anggap ini belum jahit ya. Anggap ini lipat segitiga, kayak kita pakai jilbab. Gitu aja Kak, nggak apa-apa. Oke, letakkan di bawah kepalanya Kak. Oke, jadi tadi ada yang ketinggalan. Di bawah kan di bawah lapisan ketiga ada jilbab dulu baru gamis ya, gitu ya. Di atas lapisan ketiga, lapisan ketiga jilbab ditaruh dulu baru ditaruh gamis. Iya dong. Jadi kita tutup baru dia ketutup jilbabnya. Oke. Nah, clear? Oke, lepaskan. Nah, pura-puranya udah gitu. Tengoklah adik ini totalitas Saya bentul ya. Oke. Dah. Oke. Setelah itu
Gamisnya kita taruh aja ke badannya. Tutupkan. Tutupkan, baik-baik, tutupkan. Oke. Gamisnya aja. Oke. Nah, sambil membaca sholawat, zikir dan lain-lain. Nah, sebelum saya tutup jenazahnya, sebelum saya sampaikan cara menutupnya, coba simpulkan dulu sama-sama. Tadi yang paling bawah ngapain? Nyumbat kapas ke hidung itu tidak kewajiban. Cuma kalau mau boleh. Kalau dia kalau dia ada darah nggak sempurna, Anggap aja ada ya. anggap aja ada. Jadi itu sebelum kita Itu di dalam gamis. Jadi saat kita pasang gamis, kita masukkan tangan kita untuk naruh. pada saat kapas gitu ya. Iya, tapi kapas itu kalau ada kondisi tertentu aja, Bu. Misalnya berdarah hidungnya, sumbat pakai kapas. Telinganya keluar darah, sumbat pakai kapas. Kalau enggak perlu, Bu. Enggak perlu, Bu. Kalau kayak kemarin pembahasan kita apa? Kalau keluar terus kotorannya karena sakit usus, sumbat pakai kapas. Iya kan? Tapi kok ada ciri khasnya memangnya ke hidungnya dikasih. Oh iya, sebenarnya enggak dong. Dalam syariat enggak. Kapas pun enggak ada pada masa Nabi kan. Oke, sebentar, simpulkan dulu bentar. Yang pertama apa tadi? Paling bawah simpul 5. Yang kedua kain kafan 2. Tambah kapas. Lalu kasih wangi-wangian. Terus lapisan ke 3. Terus jilbab dulu. Jilbab dulu, baru gamis. Setelah itu tutupin gamis. Mayat dulu, sebelum gamis, setelah jilbab, ini mayat baru itu kan, posisinya. Ya. Nah, jadi jilbab, gamis, baru diangkat mayat. Ditutup gamisnya, baru pasang jilbabnya. Dah? Ayo, kita sekarang menutupi jenazah. Ibu, maaf ya. Oke, saya coba bantu nutup jenazah. Caranya seperti ini. Ibu boleh di sini? Oke. Oke. Caranya seperti ini ya. Oke. Kita, ibu yang 3 di sini dengan 3 di sana, kita ketemu di tengah. Jangan gulung dulu. Kita ketemu dulu di tengah ya. Yuk kita pelan-pelan. Bismillah, ketemu di tengah. Terus oke, berhenti. Nah gitu, sampai rapi ujung. Sampai udah tersentuh ujung. Oke. Dah. Setelah ini di tengah kuncinya. Mbak ini di tengah kunci, Mbak nggak usah ngapa-ngapain, Mbak menguatkan aja nanti. Yang di ujung kepala bergerak dengan memutar ke kanan sampai ke tengah. Yang di sebelah kaki putarnya ke kiri. Nanti kunci oleh Mbak di tengah. Oke? Clear? Kita coba ya. Lanjut, Bu. Apa? Oke. Nah, sebentar ya. Bentar, belum? Oke, sudah? Sudah paham maksudnya? Oke, putar sekarang. Oke. Terus dia ke bawah. Mbak yang di tengah boleh diturunkan juga, ikut muter juga, tapi kuncinya di tengah. Satu ke kanan, satu ke kiri. Jangan diangkat. pepes. Mutarnya enggak ini ya, berlawanan ya. Berlawanan. Oh, 2 sisi berlawanan ya. Oh iya, kalau nggak berlawanan nggak kuat. Kepala kan ke kanan sampai ke perut. Yang kaki ke kiri. Ke bawah ke kiri. Dari ujung kaki kan muternya. Iya, maksud saya yang ini dari kanan ini dari kepala ke sampai mana? Sampai sini. Sampai sini. Nah, sampai tengah. Dari bawah itu ke bawah baru ke kiri. Iya. Udah atau mau diulang lagi biar paham? Buka lagi. Yang penting sampai paham. Berlawanan ya. Tapi berlawannya di atas. Berlawanannya yang di ujung kepala ke kanan ya. Ujung kepala ke kanan, ujung kaki ke kiri. Tengah semangat ikuti. Oke, silakan satu orang aba-aba. 1, 2, 3. Ya. Jenazah jangan diangkat ya. Oke, kuatkan ke bawah. Kuatkan, rapi, kuat. Sesuai. Oke. Oke, udah kuat, kokoh.
Sudah bagus? Wah rapi nih Bu kerjanya nih. Keren nih, keren ya. Keren. Dah. Oke, percobaan kedua rapi ya. Nah, lagi ya. Kita mulai ikat nih. Ikatnya itu adalah caranya, kan ada simpul ikat kayak tali sepatu kan? Nah, sebentar. Oke. Kepala kan ada 5 tadi. Kepala silahkan diikat. Boleh ini dulu, di ini dulu, dengar dulu. Kepala boleh diikat simpulnya ke kiri. Nanti di bawahnya ke kanan. Di tengahnya ke kiri. Di sini ke kanan, ujungnya ke kiri. Zigzag. Wow, yuk bekerja. Ini ke sini. Kanan. Ya. Saya kanan. Ya. Belum ya? Belum mulai kan? Belum ada apa-apa. Ya udah mulai. Ustazah Tali sepatu. serentak. Iya, serentak boleh, enggak apa-apa. Satu orang pegang, satu orang ikat, Mas. Kayak tali sepatu. Apa fadilahnya zigzag? Zigzag biar kuat, Mbak. Kuatin aja. Mama ke sebelah sini arahnya, tante ke sana. Pinggir sini ya. Ya Ustazah, pinggir sini Ustazah. Tolong saya begini. Arah setelah dia di Iya, biasanya pernah Kebalik kali. Yang di ujung sana, kebalik tuh. Yang di ujung sana ke sana kan? Ini kepala nih kan? Iya. Kepala tuh kaki nih. Kepala. Diawali dari ke kanan. Oh, ya udah tinggal dibalik. Coba balik. Kita balik. Iya benar. Tante tahan ini. Nah, Ulang ya. ulang. Jadi ujung kepala ke kanan, ke bawahnya kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oh, tadi kurang ke sana ya? Kebanyakan ke sana ya? Udah? Apa tujuannya zigzag? Yang pertama biar kuat. Yang kedua, nanti jenazah ini di liang lahat kan dia ngadap ke kanan kan? Coba diingadapkan ke kanan. Bismillah. Nanti yang dicabut yang ini jadi gampang cabutnya. Nah. Yang dicabut 2 aja Ustazah. Kepalanya dong. Nah. Sama 2. Ya, terus di ini nanti. Yang 2 aja. Ini cukup. Satu aja. Kecuali kalau kita yang meninggal. Yang di sini. Oke. Benarnya terlalu ke sini. Tebel. Oke. Udah? Ustazah. Iya. Rapi nih ya. Yang dicabut di bagian bahu ya. Kalau pocongnya enggak lah. Kalau pocongnya nanti kebuka. Enggak, pocongnya enggak dicabut. Bagian bahu. Iya, persis kayak pocong di film-film. Yang terbuka di mana? Di sini ya kan? Biar lega bahunya. Enggak. Kan dia nanti mencium wajahnya ke kiblat. Dia kan mencium tanah liat itu yang kita kasih arah kiblat di liang lahat, Kak. Oke. Biar bisa jawab pertanyaannya dia juga tante. Biar bisa jawab pertanyaan, biar mulutnya marah buka mulutku ketutup kata dia. Udah bisa. Udah gitu aja, boleh ditaruh lagi. Udah selesai. Udah. Masa depan ya, baju selamanya. Oke, siapa yang mau menyimpulkan kemarin silakan. Siapa tugas siapa kemarin? Oke, silakan Bu. Ini mic-nya. Mic-nya bentar ya, mana mic-nya? Tuh Mbak itu. Oke. Belum Bu? Boleh dipegang, boleh dicantengin, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat aja Bu. Kita lagi belajar untuk mengkafani jenazah. Oke, cukup. Jenazah ini adalah jenazah wanita. Jadi memerlukan 3 kain kafan, 5 Yang lain kain dengar? kafan. Teman-teman dengar? Nggak, Oke, nggak 5 perlu pakai kain mic nih, saya kafan. kasih mic. Ya, Mic saya? kurang dengar suara saya. Dengar Kenceng cukup. ya? Silakan. Ya. Ulangin ya Ustazah ya. Tafadhol, silakan. Ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua kita mencoba berlatih untuk mengkafani jenazah. Jenazah ini kita umpamakan adalah jenazah wanita. Nanti ada bagian yang memandikan jenazah. Sementara untuk mengkafani kita siap-siap untuk mengkafani. Ada
6 petugas untuk mengkafani jenazah, 3 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri. Yang pertama kali adalah untuk kain kafan yang pertama. Kain kafan yang pertama ini adalah kita ukur dulu jenazahnya, dilebihkan 1 jengkal setengah ke atas, 1 jengkal setengah ke bawah. Untuk kiri dan kanannya lebarnya disesuaikan dengan mayatnya. Nah, kemudian yang pertama kain kafannya dibentangkan. Terus yang kedua kain kafannya lagi dibentang. Yang pertama adalah tali dulu. Tali itu ada 5, di kepala 1, kemudian di bahu, kemudian di tengah, kemudian di lutut, terakhir di kaki. 5 tali. Setelah tali di bawah, di atas tali diletakkan kain kafan yang pertama dan kedua. Di atas kain kafan yang kedua itu kita letakkan kapas sesuai dengan kebutuhan untuk mencukupi. Di atas di atas kapas itu sebaiknya kita taruh wangi-wangian, ada kapur barus yang bulat atau kapur barus yang sudah cair. Kemudian itu gunanya untuk apa? Supaya mayatnya juga wangi, harum. Kemudian kita bentangkan kain kafan lagi yang ketiga. Setelah kain kafan yang ketiga kita bentangkan, kemudian kita bentangkan jilbabnya. Jilbab karena ini jenazah wanita. Setelah jilbab dibentangkan, maka kita bikin gamisnya. Gamisnya itu adalah 2 kali dari tubuh si mayat. Gunanya apa? Karena dimulai dari kepala sampai ke bahu sampai ke mata kaki dilipat jadi 2, tengah-tengahnya dibikin garis untuk taruh kepala. Dibolongin, digunting dia. Nah, kemudian sebelum itu kita taruhkan jilbab dulu. Karena ini wanita, kita taruhkan jilbab segitiga. Nah, kemudian setelah gamisnya, sebelum sudah ada gamisnya, jenazahnya kita pindahkan dari yang mandi tadi, kita taruhkan jenazahnya, kemudian kita gamisnya ke bawah itu kita tutupkan kepalanya sehingga tertutuplah sampai dari bahu sampai ke mata kaki. Kalau yang di kepalanya kita langsung pakaikan jilbabnya. Setelah kita pakai jilbabnya, siap-siap petugas yang 6 orang ini, kita akan menutup si mayat ini secara bersamaan pekerjaannya. Gamisnya dulu yang ditaruh. Gamisnya dilipat dulu. Gamisnya dirapikan dulu, sama-sama memegang ujungnya masing-masing, dilipatkan, kemudian sudah dilipatkan itu, baru kemudian di antara 2 sisi itu masing-masing diputar. Kainnya itu diputar, dilipat, dipertemukan dulu, pertama tadi dipertemukan, kemudian dilipat yang di atas kepala itu arahnya ke kanan sampai ke mata tengah. Kemudian di tengah ke bawah itu arahnya ke kiri, diputar, diikat dengan rapi, sebaik mungkin tidak serapi mungkin lah untuk mengikatnya itu. Kemudian setelah jenazahnya itu sudah lipatannya sudah selesai, baru terakhir kita ikat jenazah ini. Untuk di kepala itu kita ikat sebelah kanan, kemudian selang-seling sebelah kiri, kemudian di bahunya sebelah kiri, kemudian di tengah sebelah kanan, lutut lagi sebelah kiri, dan ujung lagi sebelah kanan. Gunanya untuk apa? Karena jenazah ini akan dihadapkan ke kanan sehingga untuk mempermudah membuka talinya nanti. Mungkin sampai situ sudah rapi, baru kita selesai untuk mengkafani jenazah. Demikian, terima kasih. Cara memotongnya gimana tadi? Cara memotongnya di tengah. Jadi tengah itu ada gamisnya itu panjang 2 kali lipat daripada tubuh jenazah. Di tengah-tengahnya itu dipotong. Iya, motongnya lurus aja. Lurus saja. Potongnya lurus saja. Nah, supaya kepalanya bisa dimasukin. Ya, sekali potong gitu, tidak terputus. Itu saja. Oke. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Udah selesai? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya jelaskan ya. Kalau untuk sholat, jenazah ya. Kalau untuk memandikan mengkafani jenazah itu sunnah itu ada 2, Bu. Yang pertama ada namanya sunnah fi'li, sunnah perbuatan. Jadi cuman perbuatan aja. Ada namanya sunnah qauli, sunnah perkataan dan perbuatan. Contoh, sunnah qauli dan fi'li, perkataan dan perbuatan adalah sholat. Sholat tuh harus ada gerakan dan kata-kata, ya dong. Nah,
Sementara ada sunnah yang qauli, cuman perkataan doang Bu. Apa? Baca Quran. Nggak perlu bergerak, baring pun boleh. Boleh nggak baca Quran baring? Boleh. Jungkil balik kalau nampak boleh. Di kendaraan boleh, selonjor boleh. Karena baca Al-Quran itu sunnah qauli. Dia cuma perkataan saja, tidak diatur untuk gerakannya. Kayak zikir. Zikir itu qauli, dia perkataan aja. Mau zikir tunggang langgang sambil lari pun nggak masalah. Tidak menghadap kiblat pun nggak masalah. Jadi sunnah itu ada dua, qauli dan fi'li. Kalau dia qauli dan intinya gini lah bahasa Indonesianya, perkataan dan perbuatan. Yang ada perkataan dan perbuatannya contohnya sholat, ya dong. Yang cuman perkataan doang adalah zikir, sholawat, itu kan perkataan doang dong. Ya makanya boleh nggak zikir sambil baring, telungkup, tengkurap, nggak apa-apa. Sambil jalan pagi boleh, olahraga boleh, karena dia sunnah perkataan saja. Dan ada yang sunnah fi'li saja, sunnah perbuatan aja, tidak ada bacaan khususnya. Contoh Bu, tawaf. Tawaf itu ibu kalau umroh nggak usah baca apa-apa, tawafnya sah. Sa'i itu sunnah fi'li itu. Ya umroh itu sunnah fi'li itu. Jadi yang penting niat aja, terus diem sepanjang ibu sa'i, diem sepanjang tawaf, sah tuh Bu. Cuma kan sayang aja. Nah, ya kan sementara dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani banyak-banyak berdoa. Nanti rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya, iya kan? Tapi diem doang saya diem aja. Sah kok tawafnya, karena itu sunnah fi'li namanya. Memandikan mengkafani jenazah fi'li. Makanya dari kemarin saya nggak bilang ada doa ini, doa itu, doa apa-apa, nggak ada. Karena diem aja ibu itu sah aja. Cuman kan perbanyak sholawat, berzikir, al-fatihah, gitu aja. Nah itu penjelasannya sebenarnya. Ya. Makanya kita cuman bahas kemarin niat mewudukan jenazah, niat memandikan jenazah, kan kita belajar kemarin. Sama menutup mata jenazah, itu aja. Jadi amalan yang kita berzikir itu yang dari proses mandi sampai mengapani itu untuk jenazah atau untuk kita dua-duanya? Bacaan itu. Pahalanya? Iya. Pahalanya tentu untuk kedua-duanya. Tujuan zikir itu sebenarnya bukan wajib atau apa, biar nggak ngomong yang nggak bermanfaat. Iya. Diam lebih baik. Iya, diam biar nggak ngomong aneh-aneh. Apalagi ketawa kan? Iya. Orang main itu situ. Iya, marah ngapuk kalian gue ya. Lebih banyak istighfar dalam hati kali ya. Bener, kayak gitu. Tapi so far kan sudah sangat paham. Konklusinya udah bisa jadi ustazah ibu dah. Ajarlah kawan-kawan. Ajarlah kawan-kawan lain lagi. Biar saya enggak sendiri ya kan. Iya. Kan tadi kan kita di awal dari mulai mandi juga kan 6 orang bertugas kan selalu seperti itu. Nah, apakah memang harus benar-benar 6 ataukah seperti kita mengkafani ini kemudian kita fleksibel? Karena 6 orang ini pun tadi kan kita memegang kain dari atas ke bawah. Ternyata butuh bantuan juga di atas ini. Gimana Ustaz? 6 orang tidak wajib. Jadi 6 orang tuh hanya standar yang nggak minimal juga. Kalau mayatnya kecil ngapain harus 6 orang? Iya. Sama dengan kita mandikan jenazah. Disesuaikan lah ya. Seimbang. Karena kan memandikan jenazah itu nggak boleh bolak-balik. Jadi harus ada orang tukang oper. Makanya idealnya 3. Kan dari kepala sampai ke pusat ditambah lagi sama orang baru kan, disambung. Tapi kalau kita cuman berdua, susah juga nyambung, berjalan kita sampai ke ujung kaki. Jadi itu tergantung, kalau mayatnya kecil bahkan 2 orang pun cukup, satu kanan satu kiri. Kalau dia sanggup ya. Kalau dia Itu kan ya pas memandikan juga kan kemarin 6, 2 orang aja kiri kanan mandikan nggak apa-apa kalau dia anak kecil. Yang penting prinsipnya dari atas ke bawah, tidak boleh balik. Nah kalau dia panjang, bagaimana kita mau sendiri? Ini gayung udah habis isinya. Air gayung udah habis gitu maksudnya. Nah kalau itu terlanggar, apa sanksinya? Misalnya kayak akhirnya dia bolak-balik, jadi mungkin ada suatu kondisi yang istilahnya memang tidak bisa dia istilahnya bersambung gitu loh. Dia menjadi salah penyelenggaraan jenazahnya. Apakah kita berdosa? Kalau kita tidak tahu, tidak ada ilmunya, kita tidak dosa. Tapi kalau ada ilmunya, ya kita melakukan kesalahan. Udah. Apakah mayatnya berdosa? Ya enggak. Nggak batal secara sistem ya? Secara sistem tidak boleh Bu memang. Kalau itu nggak boleh Bu. Tapi kalau ibu nggak jalin, nggak batal secara sistem. Nggak jalin rambutnya.
Tapi kalau mandikan itu memang Harus harus searah. disambung itu searahnya. Kalau seandainya itu nggak dilakukan, itulah yang istilahnya salah. Salah. Kita pelakunya menjadi salah. Kita menjadi salah. Kalau air tidak ditampung, yaitu menyebabkan sakit bagi jenazah. Yang tadi kita siram harus Ya, dia. harus tangan disambut sama tangan. Jadi posisi merapikan rambut tuh sewaktu kita belum pakaikan dia hijab lah ya, sisi Waktu rambut ngelap-ngelap. Itu ngelap-ngelap. Waktu ngelap-ngelap. Pas pertama kali kita bersihkan lubang-lubang, sebelum basah juga bisa. Tapi ini kan penyelenggaraan ini fardu kifayah berarti ya, Ustazah ya. Ya, Artinya kan kalau misalnya tadi terjadi kesalahan seperti tadi, kita udah tahu tetapi istilahnya kena orangnya yang nggak paham atau istilahnya nggak akhirnya berulang-ulang waktu mandi. Nah itu dosanya berarti ditanggung bersama juga. kalau Seperti ketidaksengajaan tidak berdosa. itu. Ya kalau seandainya ini istilahnya Kalau sengaja ya berdosa. Kalau tidak sengaja kita udah maksimal. Ya. Tidak sengaja kita bolak-balik. Kan? iya. Nggak ada masalah. Hal insan fi mahalil khata' wan nisyan. Manusia tempat salah lupa. Kan diangkat pena kalau kita nggak sengaja. Tapi saya berbaik sangka nggak ada lah yang sengaja. Kalau tahu dia ilmunya dia pasti usahakan. Ternyata melorot juga ya itu nggak masalah. Ya sekarang orangnya gitu loh, yang kita ingin mau cari 6 orang nih, misalnya kayak mayatnya ini kalau sekarang kita contohnya simulasi kan panjang itu Ustazah ya, nggak mungkin dilakukan dengan 2 orang atau 4 orang. Udah berusaha ini mencari orang, totalnya cuma yang ada hadir cuma 4 orang lah yang bisa, otomatis kan nggak bisa bersambung gitu loh. Bisa dia jalan. Oh jalan. Biasa kalau yang bisa. meninggalnya itu kan orangnya sudah ada terlebih dahulu. Gitu. Iya. Mati langsung udah. Iya. Dulu KKN aku pernah kejadiannya nggak ada yang berani. Iya. Nah, jadi bisa tapi dia harus jalan kalau mau dia usahakan. Iya Kak. Jadi kan kan 2 orang nih. Satu di sana tukang pegang, di sana tukang apa namanya? Ini loh bersih-bersih apa namanya? Di sana tukang bersih-bersih, di sini tukang naruh air kan. Jalan 2 sampai ujung kaki. Jadi bawa 2 gayung lah ya kalau enggak ya. Iya, boleh di stop, boleh di stop habis, stop, tahan di sini tangannya, ambil lagi bawah, terus lagi, tahan lagi bawah. Pokoknya harus diusahakan tidak terputus itulah ya kesimpulannya, bukan masalah jumlah orang. Patung kali ya. Karena kakinya dempet gitu ya Ustazah, harus gini. Karena patung dia agak ngembang ya. Iya, ini harus dempet. Nanti kalau dia nggak dempet harus diikat. Diikat kan. Iya, iya kayak gitu. Nggak boleh terbuka gini ya. Betul, ini diikat. Kira patung soalnya. Diikat nanti jempolnya. Biasanya kalau dia meninggal di rumah sakit udah diikat langsung. Penyatu dia kan. Penyatu dia. Enak kok sedikit ya. Iya, jadi Belajar tuh lebih enak sedikit. Paham ya. kasihan yang nggak ngikutin sebenarnya. Kalau kita lebih kasihannya yang nggak ngikutin gitu. Oh, gitu ya? Kan memang kesempatan untuk belajar. Orang banyak pengen belajar langsung. Di online aja sampai ribuan orang. Saya sampai 5.000-an. Saya pengen belajar. Coba. Alhamdulillah terpenuhi dengan ibu-ibu Gen Z belajar. Iya benar-benar. Walaupun offline-nya sedikit, yang penting online-nya benar. Jadi amal jariah juga buat kita kan. Ada lagi? terkait jenazah. Lagi pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Mau tanya Ustazah, apa alasannya kalau perempuan itu disarankan tidak ikut ke yang lahatnya menguburkan jenazah? Jadi lebih baik laki-laki aja. Enggak ada. Kalau untuk soal turun tuh nggak ada alasan syar'i karena dia laki-laki. Nanti kita turun nampak aurat kita lah. Memasukkan jenazah ke liang. Pergi ke acara penguburan. Nggak ada masalah. Kuntu nahitukum an ziyaratul kubur ala fadzuruha. Dulu memang Rasulullah pernah melarang kita ziarah, Bu. Tapi akhirnya Rasulullah membolehkannya kok. Suatu ketika Aisyah pulang dari kuburan,
Ya, lalu kemudian sahabat bertanya, dari mana engkau Aisyah? Aku pulang dari kuburan. Bukankah Rasulullah larang kalian pergi ke kuburan? Apa kata Aisyah? Dulu memang dilarang, sekarang udah dibolehkan. Suatu ketika Rasulullah jalan di antara kuburan, dia melihat ada 2 orang perempuan yang menangis. Rasul bilang bertawakal dan bersabarlah di kuburan itu. Dia gak nyuruh pulang. Jadi tegas wanita gak boleh ziarah gak ada. Itu ada dalam ilmu hadis, namanya ilmu nasah wal mansuh hadis. Ya, dulu memang dilarang. Jadi hadis yang lama mansuh, terhapus oleh kedudukan hadis yang baru. Itu loh maksudnya. Kalau ada orang bilang perempuan gak boleh pergi ke kuburan, dia masih mengambil hadis yang lama untuk dia sampaikan. Padahal ada ilmu nasah wal mansuh hadis, ada kalanya hadis itu gak dipakai lagi, munculnya hadis yang baru. Dan banyak yang seperti itu. Namanya nasah wal mansuh hadis. Asalkan menutup aurat ya. Iya, termasuk waktu di kuburan sama. Mau dia di kuburan, mau dia saat ziarah sama. Menutup aurat. Maksudnya kita yang Jangan terbuka aurat biar. Ya, yang penting jangan tabarruj, menutup aurat, dan yang paling penting jangan meratap. Itu paling nggak boleh. Berarti hadis itu bisa berlaku nggak untuk sekarang yang ketentuan Enggak. wanita, bukan ini di luar yang ini, wanita itu istilahnya lebih baik sholat di rumahnya dibanding di masjid. Nah itu hadis, ada nggak hadis? Baik, wanita itu lebih baik sholat di rumah daripada ke masjid. Itu kaidahnya bukan kaidah nasah wal mansuh, itu kaidah usul fiqh. Nah ibu-ibu jadi belajar hukum Islam nih, tidak apa-apa kita bahas. Contoh, wanita itu kan lebih baik sholat di rumahnya, lebih baik sholat dalam kamarnya, lebih baik dalam mihrabnya. Jadi ada rumah, dalam rumah ada kamar, dalam kamar ada serondok dia sembunyi dia dalam mihrabnya. Tapi itu dulu kita lihat asbabul wurud hadisnya. Apa sebab turunnya hadis? Kalau Al-Quran itu asbabun nuzul namanya. Kalau hadis asbabul wurud namanya. Ternyata hadis itu turun saat situasi memang sangat tidak aman. Perempuan tidak boleh di masjid karena tidak aman, tanpa mahram, harus sama suami dan orang tuanya. Maka masuk kaidah usul fiqh. Apa bunyinya? Taghairul ahkam bitaghairiz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau berubah keadaan. Sekarang udah aman maka terjadi pergeseran. Boleh sekarang wanita ke masjid, tapi diperkuat dengan hadis lain, idzasta'zana nisa'akum fil lail ila masjid fa'dzul lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkan dia. Diperkuat oleh hadis dari riwayat Aisyah bahwa beliau itu sering menjadi makmumnya Rasulullah di Masjid Nabawi bersama sahabat yang lain wanita. Jadi nggak bisa ngelihat dari satu hadis. Macam banyak sekali ilmunya. Kaitan hadis dengan hadis, hadis dengan fikih, dengan usul fikih. So kesimpulannya perempuan tuh boleh nggak ke masjid? Boleh. Apakah harus ke masjid? Enggak juga. Apakah haram ke masjid? Enggak juga. Pilihan saja. Cuman kalau ke masjid bersyarat jangan tabarruj, ya, kemudian jangan berdandan berlebihan seperti itu. Sama dengan alaikumus sauda wal baida inda sholah. Dianjurkan kalian tuh bunyi hadis, bukan saya panggil ibu-ibu, kalian dulu pada masa Nabi pakai baju hitam putih ketika sholat untuk perempuan. Dulu bu, apa tujuannya? Khaliful Yahud, membedakan diri kita dari orang Yahudi. Karena dulu orang Yahudi warna-warni, mana yang mau Allah, mana yang tidak, mana yang mau kita perangi, mana yang enggak, mau yang musuh, mau yang enggak, kan enggak tahu. Dulu kan banyak peperangan. Maka kalau laki-laki perempuan, kalau anjurkan pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Loh sekarang gimana? Masuk kaidah usul tadi. Taghairul ahkam bitaghair zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau berubah keadaan. Sekarang kan nggak perlu lagi membedakan diri orang Yahudi. Ngapain kita bedakan diri dengan orang Yahudi? Kecuali kalau kita negara perang. Maka sekarang boleh pakai baju warna-warni ketika sholat. Makanya saat tawaf pun, umroh pun boleh kan? Apa perempuan harus pakaian putih saat tawaf? Pakai baju betik travel umroh aja boleh. Pakai mukena oranye aja boleh. Supaya sama nih, nggak hilang. Nah, cuman laki-laki mesti pakaian ihram. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah dekat dari rumah nih ke masjid nggak apa-apa ya Ustazah ya, ibu-ibunya ke masjid sholat yang seperti sholat fardu itulah mulai dari subuh apa nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lebih bagus kan gitu kan, kita kan dekat nih ceritanya, subuh, zuhur, asar gitu. Seperti itu. Nah satu lagi boleh ya Ustazah ya? Nah, kayak ujian skripsi saya nih. Siap. Nggak apa-apa. Ada Ustazah gitu. Iya. Nah ini ada satu lagi Ustazah, mengenai transaksi di dalam masjid. Yeah. Nah itu kan memang kita katanya tidak dibolehkan. Yeah. Nah sampai
apa maksud dari transaksi ini dan batasannya Ustazah? Karena saya itu ragu gitu loh. Ada pada saat istilahnya ada kemarin kita melakukan istilahnya akad untuk pendirian yayasan masjid misalnya. Nah, memang kan di dalam akad yayasan masjid itu memang kan ada modal dasar ini kan berbentuk uang yang harus di-store. Nah, apa ini masih kategorinya kita melakukan transaksi di dalam masjid gitu Ustazah? Akad modal dasarnya pendirian apa tadi? Pendirian yayasan gitu loh, pendirian yayasan untuk masjid. Nah, ini kan ada modal dasar di dalam yayasan tersebut gitu. Ada nominal yang kita sebutkan gitu loh, baik. untuk pendiriannya. Nah, ini apakah bisa dikategorikan sebagai kita melakukan transaksi di dalam masjid? Beda. Jadi gini, sebelum kita bicara soal transaksi jual beli di masjid, ada poin tentang tidak dibolehkan membicarakan urusan duniawi di dalam masjid. Misalnya, kan nggak boleh membicarakan lomba 17 Agustus, lomba panjat pinang, kemudian membicarakan tentang jalan-jalan mau pergi ke Sumbar, atau nggak boleh bicarakan tentang soal dunia, kan nggak boleh. Tapi boleh membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Salah satunya pembentukan pengurus masjid, majelis taklim, pembangunan yayasan. Itu termasuk bab yang dibolehkan, yaitu membicarakan kepentingan akhirat. Sampai di situ dulu sebelum kita ke modalnya. Jadi pembicaraan tentang pendirian yayasan masjid, kan yayasan masjid dong, ya untuk masjid itu adalah bagian dari bab ibadah, maka itu boleh dibicarakan di dalam masjid. Nah, pertanyaannya adalah kan ada modal awal yang harus dikeluarkan, itu tidak termasuk transaksi jual beli, itu termasuk transaksi amal, Bu. Yang jual beli itu kayak gini, Bu. Ibu-ibu, saya punya Quran nih. Ini Quran saya, harganya segini. Yang mau boleh DP. Nah, harus terpenuhi akad jual belinya. Saya ustazah, ibu jemaah. Ada penjual, saya. Ada pembeli, ibu sebagai jemaah. Ada barang yang dibeli, ini Qurannya. Ada alat tukarnya, ini uangnya. Itu jual beli. Jual beli itu harus penuh rukunnya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau ada yang mirip kayak tadi Kak, namanya Quran wakaf. Contoh, saya datanglah ke masjid. Ibu, saya punya Quran wakaf, 1 paket 4 Quran. Ibu, saya akan wakafkan Quran ini dengan diri saya. Ibu cuman perlu ngumpulkan uang aja dalam amplop. Kan banyak yang gitu-gitu depan baru tuh. Nah, ibu kumpulkan aja berapa uang yang terkumpul dari jemaah. Nanti saya akan wakafkan sesuai dengan harga uang yang saya dapat. Oke? Itu juga sedekah, tuh nggak jual beli. Kecuali Bu, ini ada Quran wakaf, ini Qurannya Bu, sini uangnya, ibu serahkan Quran wakaf sendiri, itu baru jual beli. Berarti kan ada barang yang saya kasih, ada uang yang ibu serahkan, ada transaksi jual belinya. Nah, makanya jual beli silahkan jualan di luar masjid di saat situasi lain, yang penting tidak di dalam masjid. Karena kita hilang berkah kalau kita jualan di dalam masjid. Boleh jualan gamis, jualan boleh di teras masjid, nggak masalah. Kalau di teras malah nggak masalah. Di teras malah nggak masalah. Atau diumumkan di masjid, hei ini ada gamis, weh cantik ya, mau nggak, yuk aku tunggu di depan, boleh? Berarti teras dan pekarangan masjid itu tidak termasuk pengertian dalam arti kata di dalam ya. Jadi di dalam masjid ya nggak boleh. Contoh ngumumkan umroh. Pergi umroh dengan, kan sering ya. Dengan travel ini biayanya segini, ininya ini. Yang mau nanti boleh hubungin saya ya, kayak gitu. Nggak boleh, yuk DP-nya sekarang, nggak boleh. Berarti kemarin terjawab juga tuh masalah kita membayar iuran misalnya, itu termasuk bukannya transaksi juga. Iuran apa Kak? Iuran bulanan kita Ustazah. Iuran kas mana pula transaksi jual beli, mana barang yang dibeli? Nggak ada kan? Harisan boleh, mana harisan transaksi jual beli? Harisan itu transaksi utang piutang. Dia ada menerima dan nanti memberi. Iya, ada barang, ada barangnya, ada alat tukarnya. Substansinya ada yang barang, ada uang yang untuk membeli. Iya, dia 4 kan rukun jual beli kan. Ada orang pembeli, ada penjual, ada barang, ada alat tukar. Itu baru termasuk yang Itu baru jual beli. Kalau iuran, itu kan mana jual beli? Nggak ada barang yang ibu ambil, sepihak. Kalau arisan juga bukan jual beli, mana barangnya? Tapi membuka pintu hutang, nah di situ yang Nah iya, membuka pintu hutang. Nah makanya
kurangi lah. Banyak kali arisan tuh, tabung aja lah duit di rumah sendiri. Aku kalau nggak arisan nggak bisa nabung aku. Oke gitu. Bukan nggak ketemu, nggak bisa silaturahmi ya. Cukup? Ada lagi, Bu. Ada lagi? Alhamdulillah Oke. banyak ilmu kita ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Sama-sama. Baik, kita tutup dulu ya. Ila hazihin ya, Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhir, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Thank you ya teman-teman ya yang sudah mampir ya di akun aku ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Dan yang terlambat mampir boleh lihat rekaman daripada video ini di channel YouTube aku ya. Nanti malam kita belum pasti bisa ketemu. Untuk mengantisipasi itu nanti kita ketemu lagi di jam 1:20 untuk ngobrol santai bareng aku ya. Tapi puasa gitu ya guys ya, enggak apa-apa ya. Teman-teman klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kita bisa belajar bersama di akun ini ya teman-teman ya. Sebentar. Dan sampai ketemu untuk ngobrol santai bareng aku siang ini jam 1:15 atau jam 1:20 lah waktu Indonesia Barat. Takutnya Video aja orang tokonya takutnya nanti malam, takutnya bentar dulu. Takutnya karena ada Zoom habis maghrib gitu aja sih. Oke ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu, ada antisipasi aja, takut durasi nggak cukup. Oke, sampai ketemu nanti malam di jam 1:20 waktu Indonesia Barat. Aku nggak tahu sampai kapan Zoomnya ya, takutnya nggak sempet gitu aja sih. Kalau sempet ya cincai lah ya kan. Kalau sempet ya gas. Oke ya. Terima kasih ya. Aku maaf izin Zah belajar mu'alaf. Aku minta maaf izin nanti Zah belajar mu'alaf. Siap ya, aman ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol doang kok. Oke ya. Kita tutup dulu ya guys, dan sehat selalu semuanya. Dan
Kalau punya aku sumbang ya. Ya, takutnya aja. Ya antisipasi aja dulu, ya kan. Oke, cincai lah ya kan. Kita tutup dulu ya. Terima kasih ya. Jangan lupa makan siang yang tidak berpuasa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Neloki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, jaga-jaga aja. Semoga sempat ya, jaga-jaga aja. Oke, biar nggak kepikiran. Oke, bye bye ya. Lagian kita cuma ngobrol-ngobrol doang kok. Oke, bye bye. Makasih ya. Siap, aku tutup dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa guys? Apa guys? Apa guys? Videoin tadi yang kurangnya apa biar saya kasih tahu ke tokonya. Oh, boleh. Biar dia tahu gitu. Maksudnya Boleh. next dia jualan jangan kurang gitu. Oke.